Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak ibu yang ganteng, yang cantik, bagaimana kabarnya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan baik ya. Amin ya robbal alamin. Ya, anak-anak, pada kesempatan kali ini ibu akan membahas mengenai puisi. Nah, ibu akan membahas mengenai pengertian puisi, lalu unsur-unsur puisi yang terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari puisi. Nah, kita juga akan membahas mengenai analisis pantun. Nah, analisis pantun ini kita akan menganalisis puisi dari W.S. Rendra yang berjudul Pantun Koruptor. Nah, bagaimana sih materi yang kita akan pelajari kali ini? Nah, kita simak ya di slide berikutnya. Selamat belajar! Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillah. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, diharapkan kalian mampu mengidentifikasikan unsur-unsur pembangun teks puisi. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi. Yang ketiga, menyimpulkan makna puisi. Dan yang keempat, menyusun teks puisi. Nah, bagaimana kelanjutan materi selanjutnya? Disimak ya dengan baik. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian puisi anak-anak. Jadi, puisi dapat diartikan sebagai tuturan yang terikat oleh baris, bait, rima, dan sebagainya. Puisi merupakan suatu teks yang mengungkapkan pikiran atau perasaan dengan mengutamakan keindahan dari kata-kata. Isi puisi mengungkapkan berbagai hal yang ada di dalam kepala penulisnya. Biasanya tergantung oleh kreativitas, kemudian oleh background si penulisnya atau latar belakang penulisnya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur puisi. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di dalam unsur intrinsik nanti dibagi menjadi dua lagi, yaitu unsur batin puisi dan unsur fisik puisi. Adapun unsur batin puisi yaitu tema, rasa, nada, dan amanat. Dan unsur lahir puisi meliputi gaya bahasa, rima, tipografi, imaji, dan kata konkret. Apa aja ya maksud dari unsur batin dan unsur fisik tersebut? Disimak ya di slide berikutnya. Ya, baik anak-anak, sebuah puisi pasti memiliki unsur-unsur di dalamnya. Tadi sudah Ibu jelaskan, jadi unsur intrinsik puisi terbagi menjadi dua, yaitu unsur batin puisi dan unsur fisik. Nah, di sini kita akan membahas mengenai unsur batin puisi terlebih dahulu. Ada 4, yaitu tema, rasa, nada, dan amanat. Nah, bagaimana kita akan membuat puisi jika tidak ada tema di dalamnya? Nah, tema ini merupakan hal yang penting ya anak-anak. Jadi tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Selain itu, di dalam unsur intrinsik batin puisi terdapat juga rasa. Rasa merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Mengungkapkan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas ataupun sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman psikologi, dan pengetahuannya. Jadi puisi yang tercipta dari seorang penyair, erat kaitannya itu tergantung dari latar belakang penyairnya. Ya, selanjutnya yaitu nada anak-anak. Jadi nada merupakan sikap penyair terhadap pembacanya. Nada ini berhubungan dengan tema dan rasa juga loh. Nah, penyair dapat menyampaikan tema dengan nada seperti menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembacanya untuk memecahkan masalah, atau menyerahkan masalah begitu saja kepada pembacanya dengan nada yang sombong atau menganggap bodoh dengan nada yang rendah kepada pembacanya. Kira-kira seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya yaitu amanat atau tujuan atau bisa juga dikatakan maksud. Pasti kalian semua di sini sudah paham ya jika amanat. Amanat itu merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar.
Ya baik anak-anak, selanjutnya kita beralih ke unsur intrinsik fisik puisi. Di sini ada 6, yaitu pertama diksi, yang kedua imaji, ketiga kata konkret, keempat gaya bahasa, kelima rima dan irama, dan keenam tipografi. Kita bahas ya satu persatu. Dimulai dari diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Nah, dalam hal ini gagasan dalam sebuah puisi. Selanjutnya yaitu pengimajian atau imaji. Dalam sebuah puisinya, penyair sering menciptakan pengimajian atau pencitraan. Pengimajian dapat berupa kata atau rangkaian kata-kata yang dapat memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh penyair karena menggugah rasa imajinasi pembaca melalui penginderaan. Selanjutnya yaitu kata konkret. Ada keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh. Bagi penyair, hal itu dirasakan agar lebih jelas ya. Yang termasuk dari unsur intrinsik fisik puisi juga ada gaya bahasa. Anak-anak, dalam sebuah puisi akan banyak kita jumpai rangkaian kata-kata yang sifatnya konotatif atau berlebihan ataupun terkesan merendah diri. Inilah yang disebut sebagai gaya bahasa dalam puisi. Biasanya tiap penulis cenderung memiliki gaya bahasanya sendiri, yang paling mudah dilihat melalui majas-majas, seperti majas personifikasi, majas metafora, majas eufemisme, bahkan tak jarang ada yang menggunakan majas ironi. Jadi gaya bahasa merupakan cara pemakaian bahasa dalam karangan atau bagaimana seseorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan dikemukakan. Selanjutnya yaitu rima dan irama. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima bisa dijumpai tidak hanya di akhir tiap larik atau baris, namun dapat juga berada di antara tiap kata dalam baris. Sedangkan irama merupakan alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi. Dalam arus panjang pendek bunyi, keras lembut tekanan, dan tinggi rendah nada dalam puisi. Dan yang terakhir yaitu tipografi. Tipografi merupakan bentuk penulisan puisi. Secara umum sering ditemukan dalam bentuk baris, namun ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen, bahkan dalam bentuk yang menyerupai apel, zigzag, ataupun model lainnya. Anak-anak, setelah kita mengetahui unsur fisik dan juga unsur batin dari puisi, sekarang kita beralih ke unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik puisi adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra atau puisi. Ada 3 hal unsur-unsur dalam ekstrinsik puisi ini. Yang pertama yaitu unsur biografi, yang kedua unsur nilai, dan yang ketiga unsur sosial. Unsur biografi berkaitan dengan latar belakang seorang pengarang. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalnya, penulis puisi yang latar belakangnya berasal dari keluarga yang kurang mampu, maka akan cenderung membuat puisi yang menyentuh hati para pembacanya, yang akan membawa para pembacanya untuk mengetahui latar belakang dari penulis puisi. Selanjutnya yaitu unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri sehingga sangat mempengaruhi baik atau tidaknya puisi. Selanjutnya yaitu unsur sosial. Nah, unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Misalkan, puisi itu dibuat ketika masa Orde Baru menjelang berakhir. Pada saat itu kondisi masyarakat sangat kacau dan keadaan pemerintah sangat kacau dan carut marut. Hingga puisi yang dibuat pada saat itu adalah puisi yang mengandung sindiran-sindiran terhadap masyarakat. Ya, itu tadi anak-anak pembahasan mengenai unsur intrinsik fisik dari sebuah puisi.
Nah, sekarang kita akan beralih untuk mencoba menganalisis sebuah puisi. Namun sebelum kita menganalisis, kalian menyimak dahulu pantun yang dibawakan dari W.S. Rendra yang berjudul Pantun Koruptor. Disimak ya. Pantun koruptor. Terang bulan terang dikali, buaya timbul disangka kiai. Katanya ada reformasi, nyatanya tetap korupsi di sana sini. Kalau ada sumur di ladang, jangan diintip orang yang mandi. Koruptor akalnya panjang, jaksa dan hakim diajak kompromi. Berburu ke padang datar, mendapat janda belang di kaki. Koruptor sakit diizinkan pesiar, uang rakyat dibawa lari. Berakit-rakit ke hulu, berenangnya kapan-kapan. Maling kecil sakit melulu, maling besar dimuliakan. Kura-kura dalam perahu, buaya darat di dalam sedan. Wakil rakyat jangan ditiru, korupsinya edan-edanan. Katak hendak menjadi lembu, katak peler itu namanya. Disuap dan menyuap bisa terpadu, contohnya ada di KPU. Guru kencing berdiri, murid kencing di belakangnya. Hati abang sudah dicuri, dompet abang hilang pula. Si tukang riba disebut lintah darat, si hidung belang disebut buaya darat. Pedagang banyak hutang, itulah konglomerat. Mereka yang berhutang, yang bayar, lah kok rakyat. Beringin tumbuh di bawah emper. Beringin apa itu namanya? Alamak, apa arti itu DPR? Dewan Pengganjal Rakyat itu namanya. Aduh, cantiknya si janda tembang. Sedap menyanyi si jali-jali. Hujan emas di rantau orang, hujan babu di negeri sendiri. Go, 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 ale, ale, ale. Bakso, 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 onde, onde, onde. Mikul dhuwur mendem jero, itu artinya kalau ente jadi presiden berdosa boleh aja. Ya, baik anak-anak, setelah kalian menyimak video yang berisi mengenai puisi yang dibacakan oleh W.S. Rendra yang berjudul Pantun Koruptor, apakah kalian bisa menganalisis tema, rasa, amanat, atau nada yang disampaikan dari puisi tersebut? Ya, dari puisi tersebut mudah sekali ya kalau kita ingin menganalisis. Tema dari puisi yang berjudul Pantun Koruptor karya W.S. Rendra itu sudah terlihat dari judulnya, ya, Pantun Koruptor. Tema ini mengenai seorang koruptor. Di sini W.S. Rendra membicarakan seorang koruptor dan dibuat menyerupai pantun. Yang kedua yaitu rasa, ya, rasa yang ditimbulkan dari puisi ini oleh penyairnya. Terlihat sekali bahwa unek-unek atau masalah yang dihadapi koruptor ini banyak membuat rugi masyarakat. Di sini terlihat sekali jika penyairnya ini menyampaikan unek-unek atau permasalahan jika seseorang itu melakukan korupsi.
Seperti pada bait ke-8, W.S. Rendra di sini menyindir untuk para koruptor dengan lirik yang sinis dan tidak menyukai. Aduh cantiknya si janda kembang, sedang menyanyi si jali-jali. Hujan emas di rantau orang, hujan babu di negeri sendiri. Yang selanjutnya yaitu nada ya anak-anak. Nada dalam puisi pantun koruptor yang dibuat oleh W.S. Rendra ini memiliki nada yang tegas dan menyindir. Karena puisi ini berisi mengenai seseorang yang kesal dan kecewa terhadap koruptor yang ada di negeri. Nah, seperti yang ada di bait ke-6 yang berisi mengenai sindiran. Si tukang riba disebut lintah darat, si hidung belang disebut buaya darat. Pedagang banyak hutang itulah konglomerat, mereka yang berhutang yang bayarlah kok rakyat. Begitu sindirannya ya anak-anak. Dan yang terakhir, unsur intrinsik batin dari puisi yaitu amanat ya anak-anak. Amanat yang bisa kita ambil dalam puisi W.S. Rendra yang berjudul Pantun Koruptor ini tentu saja memiliki amanat yang sangat bagus untuk kita. Kita bisa mengambil hikmahnya yaitu agar menjadi orang yang bersyukur dan tidak korupsi. Apalagi menjadi koruptor ya, yang tentu saja hal tersebut akan banyak dampak negatifnya dan akan banyak merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Seperti yang disampaikan pada puisi ini. Jadi anak-anak jauhi korupsi dan berbuatlah jujur setiap saat dimanapun kalian berada. Karena kejujuran itu hal yang utama dan paling utama. Kejujuran mahal harganya, karena itulah kejujuran harus dijunjung tinggi. Jadi anak-anak, kita semua harus menjauhi korupsi agar terciptanya masyarakat yang damai, sejahtera, dan tidak menimbulkan banyak hal negatif yang merugikan orang lain. Ya, baik anak-anak, itu dia pembelajaran kita pada pembahasan kali ini. Kita telah mengenal mengenai apa itu pengertian puisi, lalu unsur-unsur puisi, unsur intrinsik maupun ekstrinsik dari puisi. Nah, kita juga telah menganalisis satu buah puisi yang berjudul Pantun Koruptor karya dari W.S. Rendra. Nah, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.